Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fahmi Widiana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Berikut saya akan memaparkan tugas 1.1a.8, yaitu terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada pertanyaan pemantik bagi saya yang harus saya jawab, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, menurut saya, murid datang ke sekolah seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Guru harus memberikan goresan tinta yang jelas sesuai dengan tujuan kurikulum di sekolah. Kedua, pembelajaran di kelas memerlukan peran guru yang sangat dominan, mulai dari membuat tujuan pembelajaran, menjelaskan materi dan latihan soal, hingga menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang ketiga, pembelajaran di kelas harus dilaksanakan sesuai tuntutan kurikulum. Tidak peduli murid telah siap menerima materi lanjutan atau tidak, melainkan cenderung mengejar materi yang harus dituntaskan dan akhirnya kembali lagi kepada cara terpraktis, yaitu metode ceramah. Pertanyaan pemantik yang harus saya jawab yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram, tinta yang tergores di dalamnya. Inilah peran guru bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun potensi yang ada tersebut perlu dilatih dan dikembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Yang kedua, tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Disinilah guru mencoba mengelola pembelajaran agar murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya, memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti mereka merdeka belajar. Selanjutnya, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Guru harus mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat mereka gunakan. Artinya, pendidik sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid jadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Yang terakhir, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Guru harus mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan setelah melalui proses belajar bersama guru. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perubahan kualitas pendidikan dan pengajaran. Dan yang kelima, melakukan pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti murid yang baik. Pembiasaan yang akan penulis lakukan antara lain mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, kabar dan mendoakan hal yang baik untuk murid, selalu memberikan apresiasi setiap proses belajar murid, selalu memberikan kata-kata positif satu sama lain, memberikan teladan sikap, berani mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, dan mengucapkan terima kasih untuk bantuan serta pujian. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.